semua orang nyaman ketika nanti, wah ini punya saya, oh ini punya dia gitu ya. Jadi gak usah, Anda boleh samarkan apa saja tulisan Anda, berharap tidak dikenali. Area depan, slide yang depan yang tidak ada lemnya, coba Anda tuliskan, Anda pikirkan sesuatu tentang diri Anda. Maksudnya begini, pikirkan sesuatu hal yang positif yang Anda yakini Anda punya, dan itu bisa menolong Anda untuk melayani di gereja. GKBJ. Kita bicara dalam konteks GKBJ ya, oke ya. Walaupun memang ada tamu dari Bangka tadi, oke karena GKBJ, begitu. Paham maksudnya ya? Jadi sesuatu yang Anda miliki, yang Anda yakin Anda bisa memberikan sumbangsi kepada GKBJ dalam pelayanan. Misalnya contoh, saya kreatif. Kreatif itu sangat dibutuhkan dalam pelayanan, betul ya? Oke, terima kasih. Saya, apalagi misalnya, saya punya talenta menyanyi, atau saya orangnya wise gitu. Banyak orang tuh kalau ketemu saya itu dapat banyak masukan, nah itu boleh, gitu ya. Atau saya suka musik, dan saya jago mulmet, nah itu kan sesuatu yang baik yang Anda miliki. Bisa ya? Oke ya, semua orang yakinkan punya hal itu. Ya, silakan. Anda tuliskan dengan sejujur-jujurnya tentang hidup Anda. Oke? Yes. Kalau nggak berkenan boleh pinjam sama teman, ya. Oke. Sekali lagi tidak usah diberi nama, biarkan dia no-name saja. Sisi depan yang tidak ada lampunya, ya. Oke. Oke. Mulai mikir, saya punya apa ya? Termasuk kalau Anda bilang, I have enough money to support the ministry. Boleh loh. Saya punya uang untuk support ministry ini, boleh, silakan aja. Jadi apapun yang Anda rasakan Anda miliki, Anda boleh tulis di situ. Oke. Sudah? Gimana waktu nulis, pede? Pede gak Bu? Pede gak? Gimana rasanya? Ini kok saya sok-sok pede banget tulisnya. Oh bukan gitu ya. Oke. Ibu sudah selesai? Oh belum? Lagi mikir. Ternyata ini soalnya lebih susah dari soal matematik ya. Kalau matematik kali-kali udah langsung. Atau bagi-bagi atau pangkat udah langsung bisa. Ada rumus. Ini masalahnya hidup saya loh ya. Apa yang saya pernah buat ya? Saya gitu ya. Apa yang saya punya ya? Gitu. Iya. Oke. Pak Rudi sudah selesai pasti. Cepat ya Pak Rudi ya. Gimana Pak? Pede waktu nulis? Saya melakukan langsung tahu ya, langsung bisa karena melayani juga. Ambil bagian dalam pelayanan. Oke Pak, saya boleh baca? Boleh baca? Saya kasih tahu, boleh baca? Oke. Saya suka mendoakan orang yang serius. Wah, kalau gitu harus saya untuk berdoa Pak. Saya kasih bapak pokok doa saya, boleh? Oke, baik. Iya, Pak Rudi bilang saya suka mendoakan orang-orang yang bersharing pada saya. Iya, itu sesuatu yang Pak Rudi punya, gitu ya. Banyak orang berpikir, ya cuma bisa doa. Siapa bilang cuma bisa doa? Doa itu sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan kasih kepada kita kesempatan itu. Oke, makasih Pak Rudi. Oke, sudah ya? Sudah semua? Baik. Ya, berusaha tulis walaupun susah. Sekarang di slide yang berikutnya, di other side-nya, yang ada bagian lemnya tuh, ya, nggak tahu ini lebih sulit atau lebih gampang, saya nggak tahu. Teman-teman yang bisa jawab. Sekarang pikirkan satu hal aja, satu aja jangan banyak-banyak. Satu hal yang seringkali membuat kita mengganggu pekerjaan Tuhan di GKBJ. Sesuatu yang, maaf kalau saya bilang agak sedikit cenderungannya negatif. Sesuatu yang kita miliki yang sering mengganggu pelayanan. Misalnya negative thinking, ya itu contohnya misalnya. Saya sering khawatir, nah kayak gitu-gitu tuh. Saya kalau ngomong agak kasar ya, keras maksudnya gini ya. Atau saya pasif, nah begitu deh. Sesuatu yang Anda pikir Anda punya juga sebagai bagian kemarin yang saya bilang, the dark side-nya kita itu. Silahkan Anda tuliskan di lembar belakang yang ada lemnya. Oke? Nggak tahu lebih gampang apa lebih mudah yang ini?
Lebih susah juga. Wah, udah lama kita nggak berefleksi gitu ya. Ya memang ini kegiatan refleksi, ini kegiatan yang sering jarang kita lakukan ya. Oke. Baik, jadi yang depan tadi yang positif ya, yang belakang maaf yang agak negatif lah ya. Yang iya ya, kenapa ya area-area ini tuh seringkali tuh membuat masalah ya. Saya jadi gampang berkonflik loh sama orang lain gara-gara area ini nih, gitu ya. Atau saya jadinya kok begitu ya, saya nggak mau juga sih, tapi ya gimana ya, kayaknya muncul dengan ya automatically gitu. Ya seperti itulah, mungkin ya, oke. Baik. Bapak udah selesai Pak? Oh belum, lagi berjuang menuliskannya. Bingung ya? Iya memang bingung sih. Aduh, ini saya memang begitu ya, gayanya di UDS itu begitu ya, nggak kayak Pak Hendra yang bisa buat kita ketawa, senang gitu ya, menikmati firman dengan gaya yang menyenangkan gitu. Saya nggak bisa niru-niru kayak gitu, juga nggak bisa, jadi cupu gitu ya. Gaya saya memang reflection gitu ya, jadi ya selalu mengajak orang-orang berefleksi. Ayo kita coba ya, coba aja, nggak apa-apa, coba aja. Bisa nggak bisa, urusan nanti, yang penting coba. Oke, katanya udah ada juga yang selesai. Baik, saya lihat di belakang kanan saya ya, ada yang udah selesai belum ya? Masih mencoba menulis, kayaknya Bapak udah selesai Pak. Gimana Pak? Ibu sudah selesai berdua? Kurang tahu, saya tidak tahu. Gimana Pak? Sudah ya? Yang lebih sulit yang bagian depan, yang positif atau yang negatif? Yang lebih susah? Yang negatif? Yang positif lebih gampang ya? Oke, bagus lah kalau begitu. Jadi Bapak tuh pikirannya positif maksudnya, begitu ya? Ibu juga? Lebih gampang yang mana? Negatif atau positif? Oh, lebih negatif lebih gampang, kenapa Bu? Kecenderungannya lebih gampang melihat hal yang negatif tentang kita daripada yang positif. Ada satu, saya mau menjaga, tapi mungkin orang itu bukan menjaga buat mereka. Oke. Terima kasih curhatnya ya Bu ya. Kalau anak sekarang bilang agak overthinking Bu, gitu ya. Iya, oke. Ya, bisa terjadi itu. Ya, buatlah sesi ini menjadi sangat real, karena kita bicara tentang our community, betul nggak? Yes, jadi saya sangat berharap Anda lebih berani sekarang. Ya walaupun saya bukan jemaat GKBJ, nggak apa-apa lah ya, oke ya, nggak apa-apa lah ya, gitu ya. Saya juga sering ke situ kok melayani gitu, jadi merasa bahwa ya udah ini udah bagian saya lah, begitu. Oke, ya sebelah kiri saya ada yang udah selesai. Lebih mudah yang mana? Pak, udah selesai Pak? Oke, lebih mudah yang positif atau negatif? Silakan Pak. Lebih mudah mana? Positif. Lebih mudah yang positif. Yang negatif perlu berapa lama untuk mikirin tadi? Berapa lama juga ya, tapi positif lebih mudah. Berarti Bapak orang yang selalu mencoba melihat ini sebagai sesuatu yang baik, gitu ya. Ya, terima kasih ya Pak ya. Oke, sekarang saya mengajak Anda memberanikan diri untuk menempelkan apa yang Anda tulis di depan. Di sini cukup tersedia tempat, tempel-tempel saja di sini. Ayo, saya undang Anda untuk tempel. Gak usah khawatir karena yang negatif akan tidak terlihat. Hanya positif yang terlihat karena yang positif ada di side depan. Silakan, tempelkan di depan. Sudah punya banyak data ini saya ya. Oke. Ya. Pak Pendeta nanti saya kasih ya datanya ya. Ini apa kayak jebakan ya? Enggak. Kan ada nama gitu ya. Oke. Daripada tadi bikin Google Form kan mendingan ini aja, lebih seru ya. Ini apa namanya? Sesuatu yang sering kita lakukan waktu kita masih kecil ya. Ya, temboknya sudah mungkin banyak tulisan itu. Baik. Oke. Ya. Sebelah bawah boleh, silakan. Oke. Baik. Nah, kita sudah punya data positif dan negatif. Sesuatu yang mungkin mudah sekali dipakai dalam sebuah pelayanan di sebuah komunitas. Tapi yang di sebelahnya ada apa tadi? Yes, oke.
Saya lihat di sini ada beberapa hamba Tuhan kita ya. Boleh kita ajak mereka main? Oke, seru ya. Kita main sama hamba Tuhan kita. Silakan yang merasa diri hamba Tuhan boleh ke depan. Nah, ini ya. 1, 2, 3. Oke. Bersyukur hari ini kita punya teman kita. Yes. Oke. Nah. Baik, kok ada 4 loh. Lengkap pokoknya hari ini. Oh, ini. Banyak sekali kata hamba Tuhan kita hari ini. Oke. Nah. Oke. Mereka nggak akan kita suruh nyanyi. Karena kemampuan mereka bukan nyanyi kayaknya ya. Oke. Ibu dan bapak para hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk melayani, di depan situ tuh ada catatan apa ya, post-it. Nah, tugas Anda adalah, Anda bayangkan, Anda akan membentuk sebuah tim kerja. Apa ya, misalnya Anda mau bikin sebuah tim PI lah, atau tim misi, atau tim apa saja lah ya, oke? Nah, Anda dikasih kesempatan, Pak, Bu, untuk mencoba merekrut orang-orang dengan spesifikasi yang ada di situ. Oke, Anda coba pilih-pilih, Anda pengen yang mana jadi masuk dalam tim Anda. Oke, gak boleh lihat yang bagian belakangnya, hanya lihat bagian depannya ya. Oke ya, kayak beli kucing dalam karung ya. Enggak juga, depannya ada kok. Setiap orang boleh ambil 5 deh. Kalau 12 nanti Anda mengalahkan kita. Ada Yesus 12. Oke, silakan setiap orang ambil 5. Silakan. Ya, kira-kira kita dipilih nggak ya sama mereka? Ya, oke, kapan lagi ya kita dipilih gitu ya? Ini bukan pemilu, jadi jangan. Ya, tapi Anda ingat kan tadi Anda nulis apa? Mungkin Anda dipilih sama Pak Pendeta kita ini, kebetulan kita ini. Oke, terima kasih Bapak. Oke, ya, baca dengan cermat Pak. Bapak ingin mengadakan tim apa? Jadi Bapak mesti punya kriteria sesuai dengan tim itu. Tempel lagi enggak? Sakit hati ya tempel. Jadi cek, enggak. Ini pasti ada sesuatu. Oke. Iya. Seandainya pemilihan majelis seperti ini seru ya. Jangan. Iya dong. Semua harus mendaftarkan saya punya apa untuk gereja. Nanti Pak Pendeta tinggal pilih. Nah, ini masuk kualifikasi. Wah, ada pilih. Keren dong. Ya, good idea. Oke. Ya, ini kita sedang mencoba di dalam record kita. Tuh, untuk pilih 5 aja susah loh. Gitu ya. Oke. Sudah? Pak Pendeta sudah semua? Oke. Ya. Pegang dulu ya, tetap di depan. Mereka masih mencari. Ya. Oke, ini mic-nya sudah selesai bisa digunakan? Mesti ganti baterai guys. Tes. Oh, udah. Oke. Contoh sudah contoh? Pak Pendeta sudah? Oke, 5. Oke. Ya, oke. Siapa yang duluan ya? Pak Pendeta duluan ya? Oke, Pak Pendeta rencana. Ya. 1, 2, 3. Iya, Pak Pendeta yang paling senior dulu deh ya. Yang paling senior yang mana nih? Saya panggilnya Bosu Salbun. Bosu rencana mau bikin tim apa? Ini sih mau bikin apa aja bisa sih. Oke, Bosu. Boleh sebut. Bikin apa aja bisa ya, buat pelayanan atau buat yang organisasi lain ya. Karena saya pilih orang yang beda-beda gitu. Baik, silakan Bosu. Kan ada yang suka memimpin, ada yang dipimpin, ada yang tegas, ada yang kreatif, friendly, ada yang helper gitu. Jadi bisa mengisi banyak bagian. Artinya begini loh, saya lebih suka dengan orang yang punya karakteristik yang berbeda, sehingga pasti punya pemikiran yang beda. Kalau sama buat apa gitu kan? Semua udah sama gitu, ikutin doang gitu. Jadi sesuai yang berbeda ya? Iya beda. Tegas, suka berorganisasi, kreatif, suka makan, suka musik, berarti dan talentanya kan banyak kan? Suka musik, suka makan. Iya. Friendly, orang asing. Iya. Terus ada yang helper kan untuk menolong dan ada yang bersedia dipimpin. Kalau semua yang memimpin, siapa yang mau dipimpin gitu. Oke.
Boleh nggak, berani nggak Anda berdiri untuk pilihannya Bosu Salmon? Iya, oke. Berdiri dong, berdiri, ada 5 orang yang dipilih Bosu Salmon. Kreatif, suka makan, suka musik, suka anak kecil, oke. Friendly dengan orang asing, rapi, caring others, jiwanya leader juga. Ada di belakang. Bersedia dipimpin. Bersedia dipimpin. Oke, dan satu lagi ada helper. Suka menolong. Oke, maksud itu orangnya. Jadi nanti kalau mau bikin kerja langsung cari. Udah langsung dapat. Makasih. Simpan dulu, Boksu. Oke. Ya, Boksu silakan Boksu. Baca Boksu. Boksu. Saya panggilnya Boksu apa nih? Boksu Kim. Ya. Oke, Boksu Kim. Boksu Ferry. Silakan Boksu. Oke, shalom. Shalom. Saya dapat 5 bagian di sini, saya bacakan ya. Tak kepada Anda yang menulis langsung berdiri. Oke, ya. Haleluya. Lembaran pertama, sudah perhatikan. Ini sangat bagus. Menyampaikan firman Tuhan. Logos. Haleluya. Menasihati. Nah, dalam Kristus ada 5 hal. Saya potong sedikit, minta waktu. Cukup. Menasihati, musik, berdiri. Ayo, diundang Boksu untuk berdiri. Sudah. Yang kedua, bernyanyi, titik. Waduh, luar biasa ini. Bisa bikin jadi paduan suara atau vokal berdiri. Oke. Yang ketiga, bernyanyi juga menjadi satu pilihan utama. Ngajar, mentor, thinker, kreatif, masak, managing, leading. Waduh, luar biasa. Langsung direkrut sama Boksu. Langsung direkrut yang aku. Selanjutnya, yang keempat, mendukung pelayanan melalui apa? Suara untuk bernyanyi. Saya kira ini kita bisa bikin paduan suara ya. Pengalaman keorganisasian, mendukung komisi-komisi yang ada. Di organisatoris ya sahabat. Yang terakhir, ini sebetulnya saya punya sendiri. Satu hal sebetulnya ini kan sangat teologis. Nah, itu pray without ceasing. Nah, 在华语我们说是不住的祷告。Jadi dalam bahasa Indonesia menaikkan doa tanpa henti. Nah, sebetulnya ini merupakan kunci rahasia bagaimana kita bisa memiliki pikiran Kristus, perasaan Kristus, dan kehendak Kristus. Nah, jadi secara implementatif saya mempraktekkan akan hal ini pucu dan takal dalam nama Yesus, oleh karena Yesus, dalam nama Yesus, oleh karena Yesus. Mati diriku, hancur diriku, ambil diriku Tuhan, ya kan, terima diriku, tarik diriku, tinggal dalam Kristus, satu dalam Roh Kudus, satu dalam Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Jadi saya coba itu ya, pucu dan takal. Jadi impact rohani kita di spirit man itu sangat strong. Jadi kuat. Jadi pikiran negatif, perasaan negatif semuanya hilang. Nah, jadi itu menurut saya cara yang terbaik. Makasih. Sekarang ada satu Boksu lagi. Kira-kira dipilih yang mana ini ya? Boksu ini bagian yang tangannya. Ya, saya rencana mau bikin tim untuk pelayanan diakonnya. Ya, yang saya pilih orang spesifik nih dia bagian. Yang suka memperhatikan orang. Yes, caring, setia, bertanggung jawab, komitmen, perhatian, humble dan friendly. Itu. Oke. Nah, berarti Boksu
Kalau mau bikin tim diakoni yang sudah tersedia. Amin. Ini disimpan tolong. Keep ya. Oke. Udah di tangannya Boksu loh ya. Gak boleh menolak janji loh ya. Oke. Nah sekarang contoh-contoh kita. Ya gimana nih? Contoh Kelvin. Si Mary nganggur loh. Saya akan bikin tim pelayanan lansia. Oke, lansia ya, lansia. Oke. Tapi yang muda. Yang pertama itu melengkapi semua. Saya sengaja cari saling melengkapi. Ya, oke. Yang pertama suka menolong karena lansia ini ada lansia. Otomatis saya pilih. Iya, pelayanan kedukaan kamu itu ya. Tempat curhat dan mendengar. Saya terpura seperti ini. Oke, cocok. Yang ketiga kreatif, murah hati. Kita ada murah hati. Yes. Tidak sombong baik budinya. Kemudian yang berikut tanggung jawab inisiatif admin rapi. Untuk data-data apa jangan salah. Kemudian berikutnya bisa nyanyi, bisa main piano, bisa menghubungkan dua orang yang tidak saling kenal dengan satu kesamaan. Bisa ya macam-macam. Ternyata Sudah lengkap satu tim yang solid. contoh memikirkan lansia dan tersedia juga di sini orang-orang yang bisa melayani di lansia. Keren ya DKBJ ya, lengkap banget ya. Contoh. Gabung lantai 2. Passion dan lansia. Oke. Ya, contoh. Kalau saya mengambil untuk satu tim pelayanan orang tua juga bahasa Itali, baik itu PI maupun pelayanan busuk gitu ya. Nah, yang saya ambil yang pertama katakan saya suka mendengar cerita orang, ya. Saya suka berbagi. Nah itu bagus sekali gitu ya. Nah, karena orang tua kan mau didengar gitu ya, kadang ngomong itu aja gitu ya. Jadi mesti sabar untuk mendengar, suka berbagi ya, bawalah makanan gitu kan kalau mengunjungi gitu. Terus saya yang kedua saya bisa bermusik, lumayan bisa Mandarin ya, lumayan ya bisa komunikasi, main musik, hibur orang tua gitu ya. Suka ngotot, ceplos-ceplos ya, bercanda sama orang tua gitu ya. Nah terus saya suka memasak. Nah kalau pandai memasak, masaklah yang enak bawa buat kita besuk sama-sama gitu ya, buat orang tua yang kita kunjungi. Terus menerjemahkan Mandarin, nah ini cocok ya. Nah kalau saya nggak ngerti bisa diterjemahin gitu. Konsisten, pendengar yang baik, cocok ya buat orang tua gitu ya. Konsisten itu sangat penting ya, jadi nggak sekali aja, tapi setiap kali kita kunjungan itu aja. Luar biasa ya, kita kasih aplaus ya. Wow. Saya hanya kebayang loh, sangat detail Anda menuliskannya, sehingga memudahkan hamba Tuhan untuk memilih Anda. Itu istri saya. Nah ini yang paling mudah, kita lihat dia mau bikin komisi apa, bisa untuk tim apa. Anak-anak. Yang nomor 1 diambil harus passion mengajar anak. Yes. Oke. Bisa lagi deh. Terus yang kedua kreatif. Yes. Di sini ada pendoa juga sih hati. Kemudian yang ketiga adalah dia bisa teknis dan multimedia. Nah penting ya, pelayanan anak betul. Tepat itu. Bergambar kan. Kemudian ada yang berjiwa pemimpin, harus ada yang berjiwa pemimpin. Kemudian yang terakhir tim support. Jadi ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Oke. Kita tepuk tangan buat para hamba Tuhan kita yang luar biasa dalam itu. Nah, belum selesai. Itu yang enak-enaknya kan? Sekarang boleh dong kita balik. Iya. Kita balik. Silakan Anda menikmatinya. Ternyata gitu ya, ada sisi yang kita bisa pakai dia untuk melayani bersama-sama, tapi ada sisi yang nggak mudah juga loh. Soalnya tadi kan asal ambil kan, lihat positifnya. Oke, nggak akan dibaca kok Bapak Ibu, jangan khawatir. Oke, iya. Gimana Boksu? Kira-kira sisi belakangnya bisa menimbulkan apa itu dalam pelayanan?
Nah, didoakan. Cek. Jangan dibaca satu-satu maksud. Sebenarnya kalau saya lihat yang positifnya ya, sebenarnya ini sisi perlawanan yang memang bisa terjadi. Kalau dia tegas, memimpinnya bagus, ada emosional. Bagi saya itu sesuatu yang wajar gitu ya. Karena orang yang memimpin kan bukan satu yang dipimpin. Sebenarnya tinggal bagaimana manage ini semua perasaan. Jadi ya mesti bisa touching di dalam ini ya, emosional satu dengan yang lain ya. Nah makanya sisi spiritual sangat penting gitu. Kan di sini misalnya saya sebutin ya, teman saya juga sebutin, misalnya dia sombong, sebenarnya bisa diarahkan gitu. Roke itu ke arah mana yang positif. Sebenarnya begini, dulu ada Maxwell sama kakaknya berkata demikian. Kakaknya bilang orang dunia itu jauh lebih hebat dari orang yang rohani mimpin. Maxwell bilang enggak. Asal hatinya disentuh oleh Kristus, kita arahkan, dia bisa bekerja lebih hebat dari orang dunia tanpa digaji, dia bisa lakukan apapun buat Kristus. Nah tinggal kita sentuh hati, arahkan kepada Kristus, buat kepada kita. Saya yakin dan percaya kalau mereka buat yang di dunia aja dia lakukan luar biasa, apalagi buat Kristus gitu. Ya, jadi kebanyakan about feeling, sesuatu yang bisa merusak sebuah pekerjaan Tuhan yang indah adalah ketika hal itu berasal dari hati yang mungkin tadi ya overthinking atau overfeeling dan sebagainya gitu ya maksudnya ya. Tapi tetap bisa diarahkan ya, punya keyakinan bahwa kita bisa mengarahkannya ya. Oke, kasih. Ya, bagaimana tanggapan yang lain? Jangan dibaca detail karena saya mencoba mengulasnya. Oke. Pendapat ya, karena tiap orang kan nggak ada yang sempurna. Yes, oke. Orang berproses. Jadi memang komunitas itu ya intinya hati yang mau dibentukkan. Jadi yakin bahwa sisi belakangnya tetap yakin bahwa ini bisa tetap dipakai untuk pekerjaan Tuhan, begitu ya? Asalkan dia mau dibentuk Tuhan. Baik. Silakan, mau luas lagi? Contoh Kevin? Oke, silakan. Contoh. Tadi waktu saya pilih, saya nggak doa, saya pilih harus saya baca, saya pilih. Terus saya sudah selesai. Tapi ternyata saya baca ini ya, dua orang yang baper, dua orang yang khawatir. Saya kira ini sangat cocok karena opa-opa itu sangat khawatir dan dia belajar ya masa sama-sama khawatir. Dan suka apa-apa juga ngomong. Jadi dengan itu dia membangun saling belajar juga. Dua baper dan 3 orang khawatir. Iya, oke. Ini kayak konferensi hamba Tuhan ya. Hari ini ya. Iya, oke. Ya, ini miniaturnya mereka. Oke. Silakan. Ada contoh atau musuh atau box yang mau review? Ya, box review, box. I review for your opinion. Ya, ini sebetulnya masalah sangat kecil. Bukan masalah. Karena Yesus datang untuk memberikan pemulihan. Amin. Saya mau bertanya, penyakit psikologi mana yang tidak bisa Yesus sembuhkan? Tidak peduli, cuek. Itu kan kecil itu. Tinggal dipoles, didoakan, kita ya dengan firman Tuhan dinasihati, diberikan kuasa, cuek jadi pemerhati. Sering khawatir, tidak bisa. Kalau saya suruh dia baca Matius pasal 6 1000 kali, hilang. Penghambat, perfeksionis bagus saudara. Ini sebetulnya bukan penghambat, perfection. Jesus harus perfect. Kerja mau cepat dan dinamis, terlalu ketemu yang kelek, jadi bisa tak berbun. Ini maksudnya dia belajar, ini waror namanya, kelemah lembutan dan berkuasa. Amin. Nah jadi begini, seluruh yang Anda tulis aku yakin bahwa in Jesus ada freedom. Kita pasti, ya kan? Kita pasti bisa lakukan yang terbesar untuk KPJ Saranti, betul? Musuh? Ya.
Luar biasa ya, videonya Boksu ya. Ya, mungkin doa saja dalam pelayanan bersama itu keterbukaan dan teamwork. Jadi masing-masing memang pasti ada kemudian terbuka. Saya keterbukaan dan teamwork. Jadi kata kuncinya adalah belajar untuk menjadi sebuah tim. Iya. Saya buat tambahin di sini. Boleh. Ini enaknya kalau bawa mereka ke sini. Karena ini begini, manajemen gereja sama manajemen dunia kan beda. Paling gampang tuh pimpin yang di luar marketplace ya. Pas saya lihat, ini gak sesuai, saya masukin tong sampah. Saya mau cari orang yang begini. Tapi di gereja gak gampang. Semua yang punya kelemahan, kelebihan orang berdosa itu masuk, itu gak gampang. Makanya tadi saya menekankan Mas sama pokoknya, asal jadi satu Kristus ya. Itu orang yang seperti apa bisa lakukan apapun buat Tuhan gitu. Walaupun ya mungkin orang dunia nggak mau terima dia ya, Pak ini sampah, saya nggak mau terima pegawai yang begini. Ya di gereja susah, tapi asal dia ketemu Yesus, dia komitmen, semuanya bisa untuk kemuliaan Tuhan. Kakak mau tambahkan sesuatu? Udah cukup ya? Oke, kita tepuk tangan buat pembangunan kita. Terima kasih. Datanya boleh dikembalikan ke saya dong. Nanti kita cari orangnya. Oke, sesi hari ini bukan cuma saya yang melayani, tapi ya para hamba Tuhan kita luar biasa ya. Karena ini kita bicara tentang kita, sesuatu tentang kita luar biasa. Saya senang sekali. Padahal saya nggak kontak mereka, jadi ini memang masih hamba Tuhan jadi nggak kontak. Luar biasa. Oke. Sebenarnya kalau saya bilang, oke, saudara-saudara, selesai sampai hari ini, amin, Anda sudah jelas kok. Betul nggak? Iya, gitu ya kan? Oke, ya. Cuma ya karena saya sudah diminta, ya udahlah. Saya sedikit kasih arahan aja. Nanti hamba Tuhan kita masih boleh bantu ya, teman-teman masih boleh bantu. Iya. Ya. Seringkali orang berpikir komunitas seperti jemaat mula-mula ini mimpi kali. Begitu ya, kenapa? Karena komunitas seperti ini udah sulit sekali untuk ditemui. Tapi tahukah Anda, ya gitu ya, tadi waktu para hamba Tuhan kita membacakan sisi depan, Anda temukan nggak ciri-ciri itu di dalam jemaat mula-mula? Anda yakin nggak Anda bisa temukan itu? Anda bisa tambah lagi tuh yang di depan-depan tadi. Kita lihat ya, oke kita lihat. Iya. Ini saya sedikit, saya udah bikin poin-poinnya aja untuk mengarahkan kita. Saya percaya Anda sudah pernah membaca tentang kisah para rasul 2 gitu ya. Oke. Bagaimana dengan komunitas jemaat mula-mula? Udah pasti komunitas mula-mula itu terbentuk karena punya iman yang sama kepada Kristus. GKBJ? Ya? Iya. Berarti kriteria 1 memenuhi dong? Kita checklist Boksu. Iya. Artinya orang-orang yang menerima perkataan itu dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Penambahan jumlah terjadi ketika orang percaya kepada Kristus. Bersyukur ya. Jadi ini tugasnya bukan cuma sekali hamba Tuhan saja loh, tugas kita semua. Oke, poin kedua. Jadi ini udah kita checklist. Oke. Kita baca sama-sama. Ciri-ciri dari jemaat mula-mula apa aja? Mengalami ayat firman Tuhan menolong kita mengerti. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun mereka sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Nah, ini adalah kriteria kedua dari jemaat mula-mula. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu teman-teman, di KBJ ada nggak ini? Ada nggak? Ada nggak orang-orang yang bersedia melakukan ini? Kalau dengar dari tadi atau kita baca di poin-poin itu, ada loh, betul ya? Bahkan tadi jangan lupa ya, pelayanan lansia ya, ada yang suka masak, berbagi roti. Artinya jemaat mula-mula itu ada kok, semangat jemaat mula-mula itu ada di dalam komunitas kita. Oke? Pada saat saya menerima tema chaos ini, justru saya berpikir sebaliknya, begitu. Apakah benar kita chaos? Apakah benar komunitas kita tidak bisa diandalkan, begitu? Atau sebenarnya kita salah memahami? Karena hamba Tuhan itu udah bilang, ini masalah sepele kok. Jadi kadang-kadang yang membuat komunitas kita menjadi chaos adalah apa? Hal-hal yang
sepele, hal-hal yang terlalu sebenarnya kecil dan remeh-temeh. Tetapi karena kita nggak tahu cara kelolanya, akhirnya itu menjadi besar dan bisa menghancurkan sebuah jemaat Tuhan yang sangat baik. Ya, oke. Ketiga, baca sama-sama. Iya, jelas ya tadi ya. Kekuatannya apa tadi? Saya memperhatikan orang lain, saya care, I'm caring gitu ya, saya peduli dengan orang, saya suka bantuin orang. Wow, luar biasa loh itu. Siapa bilang nggak ada, jadi nggak mimpi. Nah, poin terakhir, oke. Baca sama-sama, punya apa? Nah, ini ayatnya. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Bayangin loh, jemaat mula-mula itu disukai semua orang, bukan cuma orang-orang percaya, tapi juga orang-orang di luar komunitas itu. Artinya apa? Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Mereka menjadi satu daya tarik. Oke, jadi saya tanya, mimpi nggak? Mimpi nggak ini komunitas mula-mula ini atau jemaat mula-mula ini menjadi suatu mimpi nggak buat kita? Mimpi atau nyata? Nyata. Gitu ya. Nah, memang tinggal kita membentuk sebuah kualitas saja. Jadi saya pikir apa yang perlu kita pikirkan? Nah, tapi belum berhenti sampai situ teman-teman. Kita lihat lagi. Oke. Kamu tahu ini siapa? Iya, 12 murid Yesus ya. Oke. Saya akan ajak Anda berimajinasi sedikit. Ya. Jadi mulai sekolah minggu deh sekarang. Oke. Pertanyaannya begini Bapak Ibu. Komunitas kan, jika murid Yesus ini ada di KBJ, ya, ada Yohanes, ada Petrus, ada Thomas, ada Bartolomeus, gitu ya, ada Yudas Iskariot, gitu. Mereka ada di KBJ, gitu ya. Anda akan milih siapa kira-kira? Langsung lagi bikin studi Yudas, gitu ya. Langsung milih Yudas, mana sih gitu ya? Saya nggak pernah menekan dengan jawaban itu. Kenapa langsung mikir Yudas? Kira-kira kenapa? Kenapa ya? Ya, kita sekarang dipanggil Yesus baik, ya. Tapi sebenarnya ya ini pengakuan yang dalam ini sebenarnya. Dia mewakili kita sih sebenarnya. Terima kasih Bapak bersedia mewakili kami, mengakui bahwa kayaknya kita bisa jadi Yudas Iskariot dalam sebuah komunitas percaya ya. Oke, iya. Ini saya bukannya iseng ya, tapi saya membayangkan ya. Katanya gini, kata seorang hamba Tuhan yang baik, saya mengatakan begini. Kalau baca Alkitab itu cobalah untuk berimajinasi, katanya ya. Tadi kan ada orang yang punya imajinasi yang kuat ya, kreativitas yang kuat. Bayangkanlah bagian itu hidup dalam dirimu, gitu. Karena ini kan beda konteks ya. Kita nggak ada di zaman ini, betul ya? Secara konteks kan kita nggak ada gitu ya. Tapi bayangkan misalnya seolah-olah benar gitu. 12 murid itu ada di dalam pelayanan kita. Saya nggak sebut bahwa waktu Saul itu mirip Yohanes, enggak loh ya. Nggak ada loh ya kata begitu ya. Oke ya, tapi bayangkan mereka ada. Dan mereka mewakili kita di komunitas kita. Oke ya. Nah, kita lihat ya. Oke ya, kira-kira ya. Saya mencoba untuk menyimpulkan teks-teks yang saya baca, kemudian saya coba profilkan gitu ya. Coba Anda coba-coba aja, kira-kira Anda seperti siapa ya? Anda akan menjadi profil siapa di dalam ke-12 murid gitu ya. Gak semua 12 nih, karena gak semua punya teksnya. Yang maksud teks detailnya untuk bisa dilihat. Yang paling terkenal pasti Simon Petrus, betul nggak? Iya, nih ya. Nanti di rumah bisa baca lagi teks-teksnya, please. Ya, dia aktivis, pemberani, cepat mengambil keputusan serta bertindak, sekalipun berdampak buruk atau baik bagi dirinya untuk orang lain. Ya, kita tahu lah karakternya Simon Petrus. Ayo refleksi. Kayaknya gue banget sih Petrus ya, gitu ya. Ya, pokoknya agak kompulsif gitu ya. Sorry, agak apa namanya? Cepat sekali gitu ya bereaksi gitu ya. Ya seperti itu. Nah, mungkin juga mewakili kita. Salah satu dari kita atau juga banyak dari kita. Oke? Anda berani menyamakan diri Anda dengan Simon Petrus? Oke, atau yang kedua misalnya, aku lebih mirip Andreas. Aku mirip Andreas.
Seorang aktivis yang haus akan kebenaran dan setia hidup di dalam kebenaran tersebut. Ia tidak segan mengajak saudaranya untuk mengenal kebenaran itu sendiri. Oh, ini aku mirip-mirip Andreas. Aku pribadi agak tenang. Ya, di belakang layar lah kerjanya. Tapi itu kerja kok. Aku membawa orang bertemu Kristus. Ada kan orang seperti itu kan ya? Tidak terlalu banyak masalah dalam hidupnya ya. Ya tapi nggak mau tampil kemana-mana. Kita seperti itu ya. Oke ya. Oke. Atau kita punya seperti Yakobus. Dia disebut sebagai apa? Boanerges ya? Anak-anak apa? Guru. Anda tahu kenapa dia disebut anak-anak guru? Walaupun dia bukan orang Batak. Dia seorang yang suka berbicara dengan coba Anda cari penafsirannya. Kenapa disebut Boanerges atau anak guru? Ya, anak guntur. Kalau suaranya menggelegar, Anda bisa bayangkan? Terus kita langsung bilang, iya ya kayak mirip si ini ya Bu ya? Gitu ya. Suaranya keras, kencang gitu ya, nah seperti itu. Ya, meledak-ledak, tegas, seperti guntur. Atau Yohanes, seorang aktivis yang sangat setia kepada Yesus, dia tetap ada di samping Yesus dalam peristiwa penyaliban. Makanya dia disebut sebagai murid yang setia kan? Iya. Ini juga orang-orang di belakang layar nih. Lihat tuh, tadi Boksu bilang, pada begitu banyak ya, berbeda-beda nih, nggak mirip nih. Bayangin 12 murid Yesus aja di tangan Yesus. Yesus pilihnya gimana? Oke, saya nggak tahu waktu Boksu ngambil kertas kita itu dia mengibaratkan dirinya Yesus atau enggak. Waktu pilih 12 murid. Iya, saya sengaja nggak kasih tahu di awal. Tapi sebenarnya itu adalah proses pemilihan. Dan murid-murid yang dipilih Yesus seperti ini karakternya, betul ya? Lepas daripada dia punya plus dan minusnya. Oke, lihat lagi. Matius, dia aktivis yang mengutamakan Yesus dari segala-galanya. Dan seorang pribadi yang tegas dalam ikut Yesus ya. Dia dipanggil waktu dia bekerja sebagai seorang profesional ya, pemungut cukai begitu ya. Kalau sekarang tukang pajak, gitu ya. Kayak Chris ya. Oke. Kemudian atau Thomas, seorang aktivis yang ragu dan perlu bukti untuk meyakinkan dirinya akan kebenaran. Jadi kalau nggak dilihat, sorry ya, saya manusia pelihat begitu. Jadi kalau nggak ada bukti, saya nggak percaya begitu. Jadi Anda ketemu dengan teman-teman sekerjaannya di GKBJ. Orang-orang yang selalu minta bukti, buktinya mana? Empiris dong, gitu ya. Karena kita hidup di dunia maya, gitu-gitu ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang mirip sekali dengan Thomas. Dan itu yang dipilih Yesus. Bahkan dia tidak percaya kalau Yesus sudah bangkit. Sebelum dia apa? Jadi kita berpikir ini Yesus waktu bikin pemilihan atau waktu dinyeleksi, itu pakai seleksi apa ya? Jangan lupa, Yesus kita adalah Allah yang Maha Tahu. Sekarang saya tanya, dia tahu nggak bahwa Thomas bertumbuh menjadi seorang yang peragu? Tahu. Dia tahu nggak Petrus itu berani-berani di depan tapi sebenarnya dia macam kandang? Mudah sekali dia berpaling. Tahu kan? Bahkan dia tahu Yudas akan mengkhianati dia. Tapi kok kepilih ya? Jadi pilihan macam apa ini? Kalau Yesus jadi SDM, pasti dia dapat nilainya kurang baik. Betul nggak? Seorang petugas seorang SDM dia punya sebuah alat ukur. Ya pasti dia anak psikologi yang punya alat ukur yang banyak. Ya kan? Kita tahu, kita pernah tes, kita pernah psikotes, kita tahu. Kita diwawancara berkali-kali, betul nggak? Bahkan kadang-kadang kalau guru harus micro teaching, ya kan, harus punya portfolio ini dikumpulin, kita lihat satu-satu. Emang Yesus gak lakukan itu? Wah, saya waktu baca ini saya sampai berdoa, Tuhan, kenapa kau pilih kami? Kenapa kau pilih murid-muridmu yang sama sekali tidak apa? Anda mau kasih nilai berapa buat orang-orang seperti itu? Tadi saya bilang, kalau Anda disuruh pilih, kan Anda gak mau pilih. Siapa yang mau pilih seorang pengkhianat masuk dalam tim kerja? Betul? Siapa mau pilih seorang peragu? Siapa mau pilih orang yang begitu gusar, galak, ngomongnya keras, buat kita sakit jantung? Tak akan kita pilih. Yesus pilih loh. Biasa ya ini ya. Apa sebenarnya? Kita Filipus, seorang aktivis yang aktif terlibat dalam pelayanan, punya banyak pertanyaan. Kadang-kadang salah paham terus, kita bilang ini si Filipus ini ya nggak pernah ngerti loh dia. Betul nggak? Ya kan? Kalau Anda baca tentang Filipus, Anda tahu tuh
Bagaimana dia bilang, Tuhan, ini orang banyak nih lagi mau nunggu nih, gak dikasih makan. Suruh mereka pulang Tuhan, minibus tuh. Coba bayangkan, dia tidak punya iman kalau gurunya bisa memberi makan 5.000. Ya itu dipilih. Nah ini yang suka ngelecok-ngelecokin kita. Lu gak usah kimpi, ini mau bangun gereja, ini dananya lu tahu nggak berapa? Malah yang bikin kita merasa nggak berdaya gitu ya. Dia juga yang bilang, Tuhan tunjukkanlah jalan itu pada kami. Salah paham terus dia. 3 tahun setengah bersama Yesus tetap salah paham. Ada nggak di antara kita? Ada. Dan dia yang terpilih tuh jadi murid. Luar biasa. Thaddeus juga. Aktivis yang muda, polos, rendah hati, dia setia. Agak bagus loh ya ini ya. Kalau Anda dengar kata Thaddeus, Anda ingat siapa? Nathanael sebenarnya ya. Thaddeus itu nama dari Nathanael gitu ya. Nathanael kok nggak ada ya? Nah dia Thaddeus namanya. Oke. Nah ini dia nih. Ada Bartholomeus dan juga ada siapa? Iya, seorang aktivis nih. Saya tulisnya jahat banget ya saya. Ya, tapi nggak tahu lah kenapa jadi tulisannya gini. Aktivis yang cinta uang dan pengkhianat, dia gambaran seorang yang oportunis. Kita menemukan banyak juga untuk oportunis dalam dunia ini, termasuk di GKBJ, termasuk juga di lingkungan komunitas kita. Oke? Terjawab sudah? Sekarang Anda bayangin. Kalau jemaat ini, kalau aktivis-aktivis seperti ini masuk di GKBJ, bisa menimbulkan chaos loh? Bisa loh, bisa. Dengan perangai mereka, dengan karakter mereka, ada positifnya, tapi juga negatifnya banyak gitu. Apa yang terjadi dalam sebuah persekutuan? Iya, biar ini menjadi refleksi kita sebenarnya. Oke? Oke, nah tuh, Anda lihat deh, itu chaosnya mereka. Gimana nih para boksu menanggapinya? Apa tuh yang mereka perbincangkan? Saya gede-gedein aja semua ya. Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu, yang sebelah lagi di sebelah kiri. Mendengar itu ke 10 murid lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Apa yang mereka perbincangkan? Apa yang mereka perebutkan? Iya, posisi kekuasaan. Siapa yang ada di majelis gereja? Siapa yang jadi ketua ini? Wah, gitu ya. Sering kali terjadi bukan? Salah paham kan? Itu dia. Ini chaos nih. Lagi. Nah, ini juga. Baca dari awal spiritual kelas. 1, 2, 3 kita baca. Terjadilah pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap? Chaos lah. Yesus sudah memberikan contohnya buat kita dengan apa? 12 muridnya yang 3,5 tahun dilayaninya. Makan sama-sama, jalan menginjili sama-sama, melakukan mukjizat murid-muridnya lihat, mengajar juga mereka mendengar dengan telinga mereka. Tapi kok begitu ya? Terus kita bilang, kayaknya mendingan GKBJ. Gitu ya, bisa jadi ya, kita merasa. Jadi apa yang kita pelajari hari ini ketika kita bicara tentang chaos community? Saya melihat ini Bapak. Setuju nggak? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Setuju? Setuju? Oke. Jadi saya mau keluar aja dari gereja ini. Gereja ini nggak membuat saya bertumbuh. Banyak loh, betul nggak? Khususnya di area-area anak muda meninggalkan gerejanya karena merasa apa? Nggak bertumbuh. Merasa apa? Gerejanya nggak memberikan sebuah keleluasaan untuk mereka bisa bergerak dan melayani. Atau mungkin orang-orang dewasa berkata, saya tidak diperhatikan begitu. Saya nggak suka khotbah boksunya membosankan, macam-macam. Ya, terus berantem di antara sama pengurus, konflik. Merasa bahwa ini persekutuan seperti apa? Gitu. Nah, kembali lagi kita katakan. Anda bisa lihat kan, 12 murid yang dipilih Yesus saja tidak sempurna dan mereka bukan orang-orang dengan 10 loh. Enggak ada loh. Anda dan saya juga nggak dapat nilai 10 loh. Benar loh. Begitu ya? Oke. Ya. Kenapa komunitas itu penting sekalipun tidak sempurna? Teladan Yesus kembali lagi. Tadi Boksu bilang, baca tuh Alkitab, lihat itu kebenarannya. Benar. Yesus sendiri membentuk komunitas berapa? Iya. Ketika hari siang dia memanggil murid-muridnya kepadanya lalu memilih, ada tindakan pemilihan. Ya. Pemilihan di dalam kemahatauan Allah. Sekali lagi. Dalam kemahatauan Allah. Bukan memilih yang paling sempurna untuk dijadikan murid. Sama seperti kita.
sebagai apapun kita. Kemarin kita dengarkan Pak Hendra, Pak Boksu Hendra ceritakan di atas gitu ya. Dia ketemu Yesus di gunung kawi gitu. Bukan orang sempurna, orang yang memberontak. Betul ya? Ya saya nggak dengar juga, belum dengar beberapa hamba Tuhan kita. Gitu. Saya percaya bahwa mereka juga bukan orang sempurna yang dipanggil jadi hamba Tuhan, bukan? Ya, sama seperti saya juga, bukan orang sempurna yang dipanggil untuk melayani. Anda juga gitu. Ya, oke. Nah, yang kedua, setuju nggak Anda? Baca sama-sama. Komunitas membuat kita apa? Dilatih dan dibentuk menjadi, iya, para boksu, para hamba Tuhan tadi juga sharing di depan kita. Mereka adalah sharing yang hidup. Mereka katakan, ini masalah-masalah sebenarnya masalah-masalah sepele, masalah kecil. Kalau semuanya mau belajar menjadi seperti siapa? Iya, seperti Kristus. Ini masalah apa? Masalah feeling. Nah, gitu ya. Tidak ada masalah psikologis yang tidak bisa diselesaikan oleh Yesus. Jelas sekali tadi hamba-hamba Tuhan kita katakan itu. Itu suara hamba Tuhan yang perlu kita dengar. Dan mereka punya pengalaman melayani Anda sekian tahun. Oke, saya ingat satu ayat. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Besi mengajarkan besi. Anda bisa bayangin kalau Anda sendirian di dunia ini. Apakah Anda akan menjadi seorang yang punya karakter baik? Enggak. Kenapa? Anda nggak pernah digesek. Sekarang saya tanya, jujur-jujuran, suami istri. Ini ada pasangan-pasangan suami istri termasuk saya ya. Tuhan itu bercanda nggak sama kita dalam pernikahan kita? Enggak ya, nggak pernah bercanda ya. Ada sih candaan yang sangat kreatif. Dia memberikan kita pasangan yang sangat berbeda dengan kita. Yang opposite banget, betul nggak? Benar-benar bu, betul. Betul nggak? Tahu nggak kenapa? Tuhan izinkan kita punya pasangan yang benar-benar opposite sama kita, beda banget. Kenapa? Iya, ini dia. Besi mengajarkan besi, manusia mengajarkan sesamanya. Suami mengajarkan istri, istri mengajarkan suaminya. Anak mengajarkan orang tua mengajarkan. Iya. Dalam ilmu psikologi ada tahu tentang temperamen bukan? Coba lihat aja dalam keluarga, jarang orang punya temperamen yang sama. Betul ya? Iya. Saya berempat, wah temperamennya aja 4-4 beda. Seru kan? Seru banget. Yang satu sama kolerik, anak laki-laki saya kolerik banget. Kolerik campurannya melankolik lagi. Anda bisa bayangin? Kalau udah bikin jadwalnya tuh jadi saya mulu, gitu ya. Nah, gitu ya. Papanya kolerik pragmatik. Tahu sendiri kan? Ya. Adiknya sanguin pragmatik. Udah hancur-hancur udah ya. Dibentuk Tuhan ya, habis-habisan ya. Kalau kamar mandi langsung, papa langsung bilang, jadian kamar mandi. Ya udah, itu ya, begitulah ya. Jadi ya, itu hal sepele. Itu membentuk loh. Nah, dan Tuhan izinkan kita ditarik ke arah lebih luas yang namanya adalah komunitas. Dan komunitas yang Tuhan izinkan adalah apa? GKBJ. Anda bisa bayangkan betapa baiknya Allah kita. Anda sudah dibentuk di rumah Anda dengan pasangan, dengan keluarga, dengan anak. Anda ditarik keluar, kenapa? Karena Anda akan disempurnakan. Ku mau sepertimu. Kalian berani ini lagu itu? Ayo lagi. Ku mau sepertimu. Lanjut. Disempurnakan. Lanjut. Dalam senang jalan. Untuk apa? Memuliakan nama-Mu. Jangan pernah nyanyi lagu ini kalau Anda nggak bersedia untuk digesek karakter Anda. Dan komunitas gereja adalah tempat yang sangat ideal buat Anda. Oke, kenapa? Karena satu visi, sama-sama mau jadi seperti itu dia. Marketplace enggak loh. Ya visinya sama sih, buat perusahaan kita menjadi untung gede, betul ya? Swan. Tapi kan ada yang lebih dalam, lebih deep, lebih penting daripada sekedar dapat cuan gede. Adalah apa? Karakter kita. Saya sering bilang sama anak saya, Koko, Abi, inget ya,
yang Tuhan sayang itu adalah karakter kita. Dia nggak pernah sayang sama duit kita. Makanya banyak orang dibiarkan apa? Bangkrut. Betul? Tuhan juga nggak pernah sayang sama tubuh kita loh. Makanya banyak orang sakit kanker lah, sakit inilah, sakit itulah. Betul? Yes. Dia izinkan loh itu. Dia nggak sayang banget. Yang dia sayang apa? Your character, my character. Itu yang dia sayang. Makanya dia izinkan kita dibentuk. Ketemu sama orang-orang sulit. Ketemu sama orang-orang keras kepala. Ketemu sama orang-orang yang gak mau berubah. Untuk apa? Dia mau bentuk kita. Dan komunitas diizinkan Tuhan untuk melakukan satu tugas itu. Dan yes, bagian terakhir bagus nih. Tadi Pak Pendeta juga udah sampaikan buat kita. Kita baca sama-sama. Kristus apa? Dengan empatinya dan kesempatan setiap muridnya mengalami. Jadi dalam komunitas yang chaos, apa yang kita mesti lakukan? Jadi seperti Yesus lah. Berikanlah empati kepada orang lain. Berikanlah kesempatan. Sekalipun tadi ya, Boksu bilang ya kalau di marketplace dibuang itu. Beneran dibuang. Oke, kalau kita yang melayani di bidang pendidikan, di bidang pelayanan, kalau kita mau buang seseorang, kita benar-benar harus bergumul. Betul nggak? Kita doain ini kalau saya buang, apakah dia akan menjadi semakin baik? Begitu loh. Aduh itu repot banget. Saya mau minta pensiunkan gini beberapa orangnya saya, aduh rasanya Tuhan doanya sampai Tuhan ini baik kayak ini, wisdom kayak ini, wise kayak gimana ya? Ya kalau orang dunia nggak mau lihat itu, betul nggak? Iya itu dia. Dan bersyukur ya Tuhan nggak pernah buang kita loh. Itu luar biasa. Nih satu contoh, masih ingat nggak peristiwa ini? Ini the second chance buat seorang yang bernama Petrus yang sudah menang kali loh. Ini orang ini sok jago banget loh, betul nggak? Tuhan, semua boleh tinggalin engkau, aku enggak Tuhan. Mati pun aku rela Tuhan. Begitu kan? Nah, begitu aja. Engkau murid ya? Enggak, aku sumpah, aku gak kenal dia. 3 kali kan sudah mengkhianati. Itu kalau di SDM dibuang loh, pasti dibuang. Tapi Yesus apa? Enggak. Ada satu pertanyaan dengan kualitas yang berbeda yang diulangi sampai 3 kali. Simon, the son of John, do you love me more than this? Apakah kamu mengasihi mereka lebih daripada yang lain? Apakah kamu mengasihi aku lebih daripada yang lain? Aduh, itu second chance banget buat Petrus. Gak berani jawab dia yang sok-sok jago itu. Tapi diberi kesempatan. Bagaimana dengan Anda dan saya? Aduh Tuhan capek udah dikasih kesempatan gak berubah-ubah. Begitu ya? Iya, minta hikmat Tuhan juga. Gimana caranya? Kasih kesempatan. Kadang-kadang mesti ada apa? Punishment juga. Tapi punishment yang mana? Punishment yang bertanggung jawab pastinya. Dalam Tuhan itu memang butuh wisdom, butuh hikmat buat Tuhan, dari Tuhan. Makanya benar tadi bilang doa tanpa henti. Boksu bilang itu kan, doa tanpa henti. Doa memberikan kita wisdom ya. Oke. Nah, coba lihat nih. Anda pernah baca nggak kitab ini? Saya udah baca kitab Petrus. Ya mungkin karena saya kuliah psikologi, saya lebih senang ya. Waktu baca kitab itu saya tuh, buat saya tuh kalau saya baca kitab tuh kayaknya apa? Tokoh-tokoh itu kayak hidup gitu, hidup dia gitu. Saya bayangin tuh dulu si Petrus ngomong kayak gini. Ketika dia dapat second chance dari Tuhan gitu ya, dia berubah, dia mengalami pemulihan gitu ya. Dia nulis kitab Petrus, surat Petrus, kok beda ya? Orang dengan karakter yang diubahkan baru bisa nulis kayak gini loh. Ini bukan pribadi yang dulu loh, bukan si sanguin yang dulu loh, bukan si intim yang dulu loh, bukan loh. Tapi coba lihat, aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi benar Kristus, ini tulisannya Petrus ya. Setelah dia bertobat kedua kalinya itu, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang nyatakan. Dan dia bilang, gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu, jangan dengan paksa. Astaga, dulu dia maksain orang, dulu dia gak pernah sabar, langsung disambar aja, gitu ya. Dia bisa ngomong begini loh, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan mau kalian mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Dulu rebutan siapa yang menjadi paling besar. Sekarang enggak. Lihat teman-teman, ketika komunitas itu berjalan dengan baik, ketika komunitas itu ada kesempatan buat orang berubah, ada orang-orang yang dimenangkan, ada orang-orang yang diteguhkan, diberikan kesempatan berubah, luar biasa loh. Oke,
Saya masih punya waktu beberapa menit lagi ya. Oke, saya akan tutup dengan ini. Ini saya pernah khotbahkan di salah satu persekutuan. Saya mau baca ulang dan saya kok menikmati sekali. Oke, semua kenal Paulus kan? Hamba Tuhan kita yang sangat apa? Militan, betul? Iya. Anda pernah pikir nggak dengan pribadinya Paulus? Dia bisa konflik nggak sama orang lain? Tuh yang tadi ngaku. Tadi itu siapa yang bilang? Saya ini perfeksionis. Saya tuh nggak tahan loh kalau lihat ada orang yang ya lemes-lemes dalam pelayanan gitu ya, yang nggak setia habis semua di Paulus pasti. Betul ya? Betul ya? Anda bayangkan Paulus muncul di GKBJ, kira-kira provinsi apa yang keluar? Banyak kan? Saya nggak pernah seperti Paulus tuh. Karena kalau saya membayangkan bagaimana hidupnya Paulus ya, perkataannya, pelayanannya, ini pasti orang yang sangat strong. Orang yang gak pernah main dengan pelayanannya, betul nggak? Kan semalam kita udah bahas, sampai dia rela apa? Kerja untuk membiayai pelayanannya. Ini mah udah kelas atas ini, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hamba Tuhan kelas atas ini berkonflik. Oke. Nah, bacaannya itu udah jelas Bapak Ibu, ya. Perselisihan antara siapa? Tuh kan? Ini sesama pelayan Tuhan aja bisa konflik ini. Gak tahu ini contoh Calvin pernah konflik sama siapa? Gitu ya, nanti boleh sharing kali ya. Mau ambil ilmu siapa? Ilmu Paulus sama ilmu Barnabas? Iya kan? Oke. Yes. Oke, kita lanjut ya. Ini saya potong-potong supaya cepat bacanya. Ya, kita lihat ayat 35. Kita lihat sama-sama ini ya. Bantu-bantu baca ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3 ya. Paulus dan Barnabas tinggal bersama beberapa lama di mana? Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan. Iya. Kalau ingat kata Antiokhia atau ingat kota ini, ingat apa? Ini kota di mana Kristen pertama kali disebut, betul nggak? Ya, di Antiokhia lah orang pertama kali disebut sebagai orang Kristen, yang artinya adalah ejekan. Oke ya? Nah, kita lihat. Saya coba tafsirnya begini. Konflik bisa terjadi sekalipun diawali dengan visi misi yang sama, betul? Oke. Tadi kan visi misi kita bersama apa tadi? Ku mau jadi seperti Yesus. Itu kan visi kita kan? Kita mau jadi seperti Dia. Sama loh. Semuanya ingin jalan menuju kepada titik itu. Aku mau jadi serupa dengan Yesus. Ya, I want to be like Jesus. Aku mau jadi seperti Dia. Semua ke sana. Tapi kok berkonflik? Yang kedua, nih, tadi nih. Paulus dan Barnabas tinggal bersama di Antiokhia. Mereka sama-sama apa? Mengajar dan sama nggak visinya? Sama nggak visinya? Sama. Tapi konflik loh. Jadi Bapak Ibu, konflik yang mungkin pernah terjadi di GKBJ di antara pelayan kita, ya bisa aja terjadi sekalipun kita sama-sama tadi kan seperti contoh Calvin. Yuk kita sama-sama melayani lansia, mulia banget. Semua hatinya, iya saya hatinya buat lansia. Bisa konflik gak? Bisa. Itu tadi yang melayani anak ya, contoh ya, melayani anak. Sama hatinya penuh dengan misi pada dunia. Bisa konflik loh. Terbukti ya. Jadi bukan artinya orang yang punya visi sama, misi sama bisa konflik. Sama bisa konflik. Nah, ini dia nih. Mereka tuh punya ciri yang nggak usah diragukan lagi sebagai seorang hamba Tuhan. Contoh, saya kasih lihat Barnabas. Siapa sih Barnabas? Kasihan ya Barnabas ini ya. Seringkali dia disalah tempatkan. Salibkan Yesus, lepaskan Barnabas. Bukan, Bapak Ibu jangan pikir ya, kesian kalau kalian pikir gitu. Dia hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, catatan ya, Barnabas dan Paulus adalah orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Saya punya catatan dari Kisah 11 ayat 24. Barnabas adalah orang yang baik. Jelas tuh kita bilang. Penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Ayat 27. Dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Paulus. Kualitasnya sama-sama hebat nggak? Hebat. Bapak Ibu kalau tadi kita baca tentang jemaat mula-mula, Barnabas adalah salah satu orang yang bawa persembahannya dan taruh di kaki para rasul.
Itu dia. Ini orang kaya yang sampai kasih hartanya untuk pekerjaan Tuhan. Kalau enggak, nggak mungkin kan ditulis begitu dalam Kisah Para Rasul, betul nggak? Lukas nggak mungkin sembarangan nulis. Kalau Lukas sampai bisa nulis begini nih, baik, penuh Roh Kudus dan iman, artinya bagaimana kualitasnya? Baik bicara soal karakter, betul? Penuh Roh Kudus bicara tentang spiritual, bagaimana hubungannya begitu dekat dengan Allah. Iman apa? Sesuatu yang nggak dilihat, tapi yang dia percaya tentang Allahnya. Wow. Nah, jadi saya nggak bilang begini, tuh kan Paulus sama Barnabas aja boleh konflik. Kalau gitu gue konflik dong. Enggak, Bapak Ibu. Saya cuma ingin kita berempati bersama-sama, menempatkan diri kita bahwa kita masih orang yang berdosa. Oke. Ini belum selesai nih ya. Jadi jangan salah artikan ya. Oh, kalau gitu mari kita berkonflik bersama-sama. Oh, bukan. Tapi saya mau katakan bahwa sekelas Petrus, sekelas Paulus, sekelas Barnabas pun, mereka punya pengalaman berkonflik dalam komunitas pelayanan mereka. Oke, lanjut ya. Betul. Ini baca ayat ini tuh sangat bisa dinikmati saya. Kita baca ya, yang ayat 37 sampai 38 ya. 1, 2, 3. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Ada Yohanes Markus ya. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Lihat konfliknya? Tadi kan saya bilang, orang yang seperti Paulus, perfeksionis abis, yang sangat menjunjung sebuah apa? Kesetiaan, gitu ya. Mana bisa terima orang yang pernah gak setia seperti Markus? Gak bisa dia. Ya kita mengerti, oh iya ya. Di satu sisi itu adalah kekuatannya. Tadi kan kekuatannya, tadi Bapak bilang, perfeksionis itu kekuatan. Oke, di satu titik itu kekuatan. Tapi di titik lain dia bisa menjadi apa? Dark side loh itu. Bisa menjadi sesuatu. Gak bisa gue terima, orang ini pernah ninggalin tayangan kita loh. Masa kita, itu berantem lah mereka, kita konflik tuh. Konflik dimulai karena ada cara pandang, pengalaman, kepentingan, dan karakter yang berbeda dari kedua pemimpin. Betul? Yes. Alkitab itu jujur luar biasa. Itu yang saya bilang, waktu baca Alkitab kok saya bisa melihat, ya Tuhan izinkan saya bisa melihat keunikan temperamen dan karakter setiap tokohnya. Dan sangat bersyukur dengan temperamen dan karakter seperti itu Tuhan pakai loh. Sampai saya bilang ini, wah Tuhan ini membuat saya menjadi kacau buat saya. Hingga saya bisa melihat siapa si Desi yang berantakan hidupnya ini. Dipakai Tuhan hari ini bicara seperti ini. Siapa lu gitu. Sama aja tuh. Cara pandang Paulus, karakternya Paulus bentrokan sama Barnabas. Akhirnya tadi saya baca kongsi nih. Tuh. Ini catatan lagi ya. Nah saya coba belajar tentang hal ini. Menarik karena ini interaksi manusia. Ya tadi saya bilang, di dalam psikologi saya melihat interaksi. Dalam Alkitab saya melihat interaksi dari kesatuan. Tapi nggak boleh sembarang tafsir. Nanti bahaya, ya. Karena kebenaran firman itu yang utama. Oke. Markus memang sudah meninggalkan Paulus dan Barnabas saat mereka memulai pelayanan pekabaran Injil kepada bangsa lain. Anda bisa baca nanti 13 ya. Saya tulis di sini nih. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan melayang ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Memang benar. Markus gak setia waktu itu. Saya coba cari lagi kenapa sih sampai Markus gak setia kayak gitu ya. Katanya kalau belajar tuh gak boleh nanggung gitu. Jadi sampai sini gak boleh berhenti. Kenapa sih sampai Markus itu meninggalin pelayanan gitu. Rupanya Markus itu kan orang Yahudi. Betul ya? Orang Yahudi itu kan selalu berpikir apa? Warga negara Yahudi itu kelas 1 tuh. Dia merasa bahwa keselamatan itu miliknya siapa? Iya, makanya kenapa waktu Petrus disuruh melayani Cornelius sampai dikasih lihat apa tuh? Binatang-binatang yang apa? Haram ya, disuruh makan gitu. Itu tadi kan konsep berpikirannya bilang orang Kristen kok konsep berpikirnya gitu. Jangan salah. Value, cara pandang itu gak gampang loh untuk ditik. Orang Chinese, kita Chinese ya. Kita punya cara pandang terhadap itu, betul gak? Sampai-sampai mereka bilang apa? Susah jadi Kristen, karena aku gak bisa sembahyang sama papaku, betul gak? Gak bisa bayar engkau. Saya Yesus loh.
Susah loh itu. Itu aku sampai bertahun-tahun untuk dijelaskan nggak bisa ngerti loh. Udah dibahas loh. Itu dia cara pandang. Jadi ada kok Markus begitu sih? Cara pandang. Value itu. Value itu gak gampang dihapus, bahaya kan? Makanya di sini ya, pelayanan anak nih ya, kita yang punya anak, hati-hati. Masukkan value yang benar. Christian value, biblical value menjadi dasar buat anak kita. Kalau enggak apa? Tanya sama anak kita, Dek mau jadi apa? Mau jadi dokter? Oke, bagus. Mau jadi YouTuber? Kenapa Dek? Biar kaya. Coba, kita nggak pernah ajarin dia, Dek nanti kalau kerja harus kaya deh ya, karena kaya itu segalanya. Nggak usah ngomong kayak gitu. Dengerin aja anaknya ngomong apa. Artinya apa? Materialistik adalah our value. Betul nggak? Nggak sadar loh, kita ajarin anak kita. Nanti kalau kerja harus gini, harus gini, harus gini. Kalau kamu nggak punya uang, kita nggak ngomong deh, kita materialistik, nggak usah ngomong gitu. Kita bilang, kita orang Kristen, kita nggak materialistik. Lihat, itu value. Ya sama sama Markus. Dia nggak bisa lihat bahwa orang-orang yang di luar Yahudi itu perlu Yesus. Dia tinggalin loh pelayanan ini dengan kemudahannya, dengan cara pandangnya dan sebagainya. Lanjut ya, lagi ini bagian akhir nih. Nah, tuh. Hal itu menimbulkan perselisihan tajam. Nah ini chaos lah sudah mereka, ya kan? Sehingga mereka apa? Nah, pecah kongsi kata tadi saya bilang. Barnabas membawa Markus dan sertanya ke Siprus, tapi Paulus memilih Silas. Nah, udah, jadi yang satu pilih ini, yang satu pilih ini. Bye bye. Kita nggak bisa samaan ya kali ini ya, gitu ya. Oke, yes, iya, itu dia. Nah, visinya sama, bisa juga bisa. Nah, lihat ini. Konflik dapat membuat hubungan yang baik jadi terputus. Bahkan Tuhan mengizinkan masing-masing berpisah. Ini dia. Ini tidak terjadi dalam pernikahan yang maaf ya Bapak Ibu ya. Nanti bilang, oh boleh. Kan konflik, boleh cerai. No, ini cuma konteksnya adalah yang diizinkan Tuhan ya. Oke ya, Paulus ke Syria dan Kilikia, Barnabas ke Siprus. Dan satu ke sana, satu ke sana. Tuh diizinin nggak? Nah izinin, ya. Iya. Tapi ya ini dia, ini catatan. Tolong dicatat ya, highlight. Nih baca yang penting. Sekalipun mereka berpisah, tapi apa? Tetap apa? Itu catatan Bapak Ibu. Jangan ada konflik, terus Anda nggak melayani. Anda bilang apa? Gak mau lagi melayani. Ngapain melayani? Yang pelayan-pelayan aja sikapnya kayak gitu. Ih, gak banget deh. Mendingan aku keluar gereja. Apaan gereja kayak gitu? Salah itu. Itu memuaskan apa namanya? Ya harga diri Anda. Paulus sama Barnabas pecah kongsi, tapi mereka nggak rusak pekerjaan Tuhan, betul nggak? Nggak rusak loh. Paulus tetap melakukan pelayanannya bersama dengan siapa? Silas. Mereka memenangkan begitu banyak jiwa, buka jemaat-jemaat baru. Bagaimana dengan Barnabas dan Markus? Mereka juga melayani. Pekerjaan Tuhan nggak dihancurkan dengan konflik mereka. Nah itu dia. Kalau kita, itu tadi saya bilang, kita konflik, terus kita keluar dari gereja, kita keluar dari pelayanan, dan kita sakit hati, kita bawa kepahitan, dan kita bilang, selamanya aku gak mau melayani. Apaan orang besok kayak gitu? Katanya anak Tuhan, wah langsung lah kita yang kepahitan yang kita keluarkan di hati kita. Terus lagi di medsos. Status, aduh hati-hati dengan status. Kalau gak jadi berkat jangan lalu status ya. Betul nggak? Segala sesuatu yang tidak didengar, kita bilangnya, pikirkan gitu ya. Jangan nulis status kepahitan, Bapak Ibu. Ingatlah kita ini anak Tuhan. Ingat saya kalau lihat status yang gitu. Hari ini saya nulis status loh. Saya foto di depan kamar saya. Saya tulis status. Statusnya tadi apa ya? Serving God and people is privilege from God. You know? Iya, oke. Terus ada yang langsung ngebales, aku mau kayak gitu tapi gimana caranya? Nah kan, aku udah dapat, udah. Lalu saya bilang, mau gini caranya, begini caranya. Penginjilan yang luar biasa loh itu status. Kalau tahu menggunakannya teman, oke. Ya, oke ya. Jadi syaratnya itu ya. Kalau ada konflik, jangan rusak pekerjaan Tuhan. Ayo sama-sama bilang. Kalau terjadi konflik, jangan merusak, tapi justru pekerjaan Tuhan menjadi besar.
Lihat ini, contoh luar biasa. Bagaimana Paulus menyelesaikan konflik dalam komunitas. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Salam kepada kamu dari Aristarchus, temanku sepenjara, dan dari tulis nama Markus ya. Ini tulisan Paulus loh ya. Orang yang ditolak nih ya. Kepenakan Barnabas, tentang dia kamu telah terimalah dia apabila apa artinya ini? Paulus memberikan penghargaan buat seorang yang pernah ditolaknya. Yang kedua, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Kata Petrus. Baca sama-sama. Jemputlah Markus dan karena luar biasa. Ngakuin aja kalau kita pernah salah. Ngakuin saja kalau kita tidak kasih kesempatan buat orang lain, tapi orang lain mengambil kesempatan itu. Barnabas mengambil kesempatan untuk memberikan pendampingan, mentoring, coaching, counseling kepada seorang muda yang bernama luar biasa loh. Saya belajar Alkitab ini. Dulu belum ada teori counseling, belum ada teori coaching, tapi sudah dilakukan sama seorang Barnabas, orang yang baik, yang penuh Roh Kudus dan iman. Orang sekelas itu bisa menyelamatkan satu jiwa loh. Luar biasa loh. Paulus berjiwa besar, dia mengakui pelayanan Markus dan menyatakan bahwa pelayanannya penting bagi dia. Lihat, katanya kan begitu. Hidup dalam Kristus itu bukan titik, tapi apa katanya? Koma, ini komanya. Nah, belajar dari seorang yang tertolak, tetapi tetap dipakai Tuhan dan pelayanannya menjadi. Para loser, ingat, Anda tidak titik, tapi ada koma, katanya gitu. Belajar juga dari siapa? Yes. Luar biasa ya, ini orang di balik layar ya. Wah, kalau kita banyak Barnabas di GKBJ ini luar biasa ini. Kita bisa coaching dan mentor orang, banyak sekali anak-anak yang dianggap tuh kelas-kelas yang udah loser ini ya. Luar biasa loh ini. Diberikan kesempatan kedua dan mementori the loser ini sehingga menjadi apa? The winner. Bapak Ibu pernah baca kitab surat Injil Markus kan? Anda bisa bayangin nggak? Kitab Markus itu, Injil Markus itu ditulis oleh seorang yang pernah di-reject sama kalau tidak ada seorang Barnabas, seorang coach yang bersedia melayani, mendampingi, gak baca kita Markus itu yang indah itu. Kalau mau PK sama Ibu Inawanti kok Inawati ya? Waduh, kitab Markus yang menarik. Bulan ini kan saya lagi belajar kitab Markus soalnya. Jadi ini tambah hidup buat saya. Wah, luar biasa ya kiastiknya Markus gitu. Tadi kan saya juga ambil beberapa kitab teks Markus ya. Waktu yang rebutan tempat itu kan Markus kan? Yang Yakobus Yohanes ya. Apa yang kau ingin? Aku ingin di sebelah kanan. Terus ditandemin sama Markus tentang seorang yang namanya Bartimeus. Apa yang kau minta? Sama pertanyaannya. Pertanyaan Yesus sama murid dan sama Bartimeus. Bartimeus bilang, aku mau melihat. Lah yang lebih kenal siapa? Murid 3,5 tahun gak tahu minta apa. Tapi Yesus bilang, kamu gak ngerti apa yang kamu minta. Nah, Bartimeus buta. Yang gak sama Yesus yang di pinggir jalan minta-minta. Tahu minta yang benar. Gimana hidup ini ya? Markus loh. Dengan kecanggihan loh, dengan hikmat menulisnya, dia bisa sejajarkan, taruh di bawah gitu. Jadi waktu kita baca tentang permintaan Yohanes Yakobus dan permintaan Bartimeus, kita bilang ini, gua banget ya, gua hidup ikut Yesus bertahun-tahun, gue nggak ngerti apa yang gue minta. Sementara orang yang katanya jauh dari Yesus, tapi dia kenal siapa Yesus, dia minta yang benar. Aku mau melihat, simple. Tuhan bilang yang melihatlah kamu, luar biasa itu. Markus. Jadi Tuhan pakai nggak komunitas yang chaos? Tuhan pakai nggak pribadi kita yang nggak sempurna ini? Tuhan pakai. Jadi nggak ada loh sebenarnya orang yang nggak dipakai Tuhan untuk menjadi berkat di gereja Tuhan, di GKBJ secara khusus. Oke?
Jadi nanti yang dibalik-balik itu udah gak ada artinya, betul nggak? Karena kita tahu ya memang Tuhan ini kelemahanku, tapi aku tahu Tuhan berkarya dalam kelemahanku. Kenapa? Karena Tuhan mau terus menjadikan aku makin hari makin serupa dengan Kristus. Jadi berharap Chaos Community tidak menjadi bagian kita. Amin? Yes. Tapi jadilah komunitas yang memberkati. Ya, saya sudah sampai di sini, sudah keringat dingin. Iya, tapi saya bersuka cita kita semua belajar sama-sama. Tuhan menjadi yang dimuliakan. Oke, apakah ada yang ingin menutup dengan 1-2 kalimat? Silakan. Pak Pendeta mau tutup sesuatu? Boleh Pak? Pakai waktu 2 menit? Masih ada waktu. Oh sudah habis, 5 menit masih ada. 2 menit boleh? Unity in diversity. That is the great one. Udah dalam banget itu Pak ya. Oke. Iya. Bos Tony mau tutup dengan 1 kalimat. Ini kita dengan quote. Ya. Quote dari Bos. Melayanilah dengan kerendahan hati. Kita aminkan ya. Bos Saubun. Berikan yang baik dengan segala. Berikan yang terbaik dengan segala. Contoh. Semua dapat tenang. Karena semua hari ini jadi pelayan. Oke. Kuat hari ini buat kita. Tidak jauh saya, semua bisa melayani. Oke. Contoh di mana? Contoh muda kita. Oke. Anak muda nggak begitu ngomongnya. Keluar dari sini jangan sama aja. Satu lagi contoh di mana? Sembuh. Puas ya hari ini ya? Udah dengar dari hamba-hamba Tuhan itu. Udah semua tahu tadi hamba Tuhannya? Oke. Yang nggak hamba Tuhan juga boleh. Oke. Kalau gitu mari kita tunduk kepala. Minta tolong Boksu Saubun untuk tutup dalam doa ya. Oke. Silakan. Kita berdoa. Bapak di surga, tidak ada komunitas yang sempurna, tidak ada gereja yang sempurna. Oleh karena kami ada di dalamnya menjadi tidak sempurna. Kami bersyukur punya Allah yang sempurna. Kami bersyukur kami bisa mengenal Engkau. Kami punya latar belakangnya Tuhan masing-masing yang mungkin kami kalau di dunia di-reject, tidak diterima, diabaikan. Kami menjadi orang yang gagal dan lain sebagainya karena kelemahan-kelemahan kami itu. Tapi kami bersyukur pada waktu Roh Kudus bekerja menginsafkan, menobatkan kami, melahirkan baru kami sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan. Kami punya status menjadi anak-anak Tuhan. Kau memberikan anakmu, bahkan Engkau memberikan kami kesempatan, kebaikan, talenta, karunia, dan bahkan Kau memberikan penyertaan, pimpinan. Dan kami juga mau berjalan dipimpin, berjalan bersama dengan Roh Kudus. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun bisa dilakukan bersama dengan Tuhan. Kalau kami sebagian ada di marketplace, kami bisa memberikan yang terbaik bagi orang-orang sekitar kami juga yakin dan percaya bahwa kami semua juga bisa memberikan yang terbaik dan sungguh-sungguh untuk Tuhan kami, dalam rangka kami menjadi serupa dan juga membawa orang lebih banyak lagi untuk bisa datang mengenal kepada Engkau. Kami bersyukur untuk pengajaran-pengajaran yang sudah diberikan Tuhan dari kemarin hingga hari ini. Berkati para pembicara kami secara khusus untuk Rinil Desi, pakai dengan luar biasa, dan Pak Jeki bisa dengan warganya menjadi alat Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga lebih banyak lagi orang semakin lebih baik, lebih mengenal Tuhan, lebih mencintai Tuhan dan makin setia untuk melayani Engkau. Kami sebentar juga akan menikmati makanan, minuman yang sudah disediakan biar kami makan, minum, mendapatkan kekuatan, kesehatan bagi kami Tuhan. Dan juga kami terus belajar melihat orang sekitar kami, khususnya di gereja, banyak orang juga berjuang untuk makan, Bapak kami juga menjadi alat di tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus ini kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, minta waktunya sebentar. Habis ini kita akan makan siang. Makan siang di bar sana. Sementara
sementara nanti yang transfer di